Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali berjumpa ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan coba membahas mengenai kebahasaan teks iklan ya. Setelah sebelumnya minggu lalu kalian sudah mengetahui dan mengenal apa itu teks iklan. Baik, langsung saja ya kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dan kalian pahami, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta aktivitas kita hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai. Kebahasan teks iklan ya. Ada 5 bahasan yang akan kita bahas, yaitu ada kata berima, kemudian singkatan, kalimat persuasif, kalimat imperatif, dan kalimat simpleks. Kita bahas dari kata berima terlebih dahulu. Nah, kata berima adalah bentuk pengulangan bunyi akhir dari sebuah kata di setiap barisnya ya. Jadi pengulangan bunyi di akhir kata ya, di setiap baris. Biasanya kita sering temukan pada pantun nih, pengulangan bunyi atau rima pada pantun sering kita temukan. Nah, ini Bapak contohkan rima dalam pantun dulu. Baca koran icip sekuteng. Nah, ini kan eng ya, bunyi akhirnya eng. Kemudian baris keduanya rambut panjang dipotong pendek, bunyinya rimanya itu ek. Baris ketiga kamu saja belum tentu ganteng, eng kembali. Kemudian baris keempat makanya jangan suka mengejek, rimanya ek. Nah, jadi ini persamaan atau pengulangan bunyinya. Baris satu eng diulang kembali di baris keempat eng. Nah gitu. Itu adalah contoh dari rima dalam pantun tuh, pengulangan bunyi atau persamaan bunyinya. Nah, bagaimana rima dalam iklan? Nah, ini Bapak contohkan rima dalam iklan ya. Minuman segar yang rasanya menggelegar. Nah, ya kan? Ini ada di baris pertama gar rimanya. Kemudian baris selanjutnya gar kembali. Nah, itu adalah contoh rima dalam iklan. Nah, fungsi dari rima ini adalah agar kalimatnya menarik ya. Kemudian dengan kalimat yang menarik ini, produk yang kita iklankan jadi mudah diingat, dan konsumen menjadi tertarik dan ingin membeli apa yang kita iklankan gitu ya. Ini rimanya gar, kemudian diikuti gar kembali. Nah, ada contoh lainnya, yaitu makanan yang bukan cuma nikmat, at ya. Kemudian rima selanjutnya tapi harganya juga hemat, at kembali. Nah, itu adalah contoh rima, penggunaan rima dalam iklan. Paham ya sampai sini tentang rima, kata berima. Kita lanjut ke ciri selanjutnya. Ciri kebahasan selanjutnya ada singkatan. Singkatan adalah hasil pemendekan suatu kata menjadi huruf atau beberapa huruf. Bapak ulang kembali ya, diingat bahwa kata menjadi huruf atau beberapa huruf. Biasanya singkatan ini muncul di iklan baris ya. Nah, ini contoh singkatan pada teks iklan. Rumah dijual. Dijual cepat, butuh uang, rumah, luas lantai. Nah, ini kan ada beberapa penyingkatan kata yang dilakukan oleh pengiklan. DJL ini adalah dijual, CPT ini cepat, BU itu butuh uang, RMH itu rumah, LT ini luas tanahnya 200, LB itu luas bangunannya 160, SHM adalah sertifikat hak milik, lokasinya strategis, berada di Jaksel, Jaksel itu Jakarta Selatan. Jika berminat hubungi, hubungi nomor yang tertera berikut ini. Itu adalah singkatan ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa sih Pak kok disingkat? Nah, ini berkaitan dengan bagian yang tersedia ya
dan efektivitas penyampaian informasi. Jika semakin banyak informasi, maka ukuran iklan pada media yang digunakan atau media cetak misalnya akan semakin besar nih ukurannya, space-nya akan semakin besar. Nah, jika space atau tempatnya semakin besar, maka harga untuk mengiklankan semakin mahal ya, atau untuk mengiklankan suatu produknya semakin mahal. Karena itu para pengiklan menyingkat agar efektivitas penyampaian informasinya bisa lebih tercapai gitu. Itu adalah fungsi singkatan di iklan baris. Bisa dipahami ya. Jadi supaya tidak memakan ukuran yang lebih banyak dan harganya bisa ditekan jadi lebih murah seperti itu ya. Makanya disingkat penggunaan katanya. Kita lanjut ciri bahasa yang selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ada kuis nih. Ada sebuah teks tentang iklan baris yang ditanyakan isi iklan tersebut yang tepat adalah, coba dicermati, dibaca dahulu, yang A atau yang B. Jika kalian jawab A, sayang sekali ini masih belum tepat ya. Tapi jika kalian menjawab B, maka pilihannya sudah tepat, karena di B informasi yang ditulis ini sangat lengkap. Sementara yang di A ini masih salah. Ini jelaskan bahwa lantainya luasnya 256 nih di A. Ini salah, ini bukan lantai ya, LT ini luas tanahnya. Sementara yang di B itu luas tanahnya sudah dijelaskan nih, kan? Kemudian juga lebar. Di sini LB ini bukan lebar, ini adalah luas bangunannya ya. Jadi yang tepat, isi iklan yang tepat yaitu ada di pilihan yang B. Kita lanjut. Nah, ciri bahasa yang ketiga nih pada teks iklan yaitu menggunakan kalimat persuasif. Persuasif ya. Persuasif sendiri adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan, atau dapat juga berupa bujukan halus. Nah, kalimat persuasif ini pada teks iklan bisa berupa ajakan ya, kemudian imbauan dan permintaan. Nah, ini Bapak kasih contoh dari kalimat persuasif yang ada pada teks iklan. Yuk kita nabung, kemudian mari budayakan hidup sehat. Ada juga ayo dapatkan di toko terdekat di kota Anda. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan kalimat persuasif ya. Isinya bisa berupa ajakan, kemudian imbauan akan sesuatu, dan permintaannya seperti itu. Kita lanjut, sampai sini bisa dipahami ya tentang kalimat persuasif. Oke, sebentar. Nah, ya, ini ciri selanjutnya ada kalimat imperatif ya. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar orang lain melakukan hal yang diminta. Atau dengan kata lain nih, kalimat imperatif ini bisa kita sebut sebagai kalimat perintah ya. Nah, ini ciri-ciri dari kalimat imperatif atau kalimat perintah, yaitu ciri yang pertama menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya, dan juga ciri keduanya menggunakan partikel lah. Contoh katanya nih misalnya hematlah, rajinlah, cintailah, dan sebagainya. Masih banyak lagi, budayakanlah, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat imperatif. Nah, coba kalian simak kuis berikut untuk menambah pemahaman kalian mengenai perbedaan kalimat persuasif dan imperatif. Yang ditanyakan, berikut ini yang termasuk kalimat persuasif atau kalimat ajakan ya, kalimat yang memersuasi. Yang A, B, atau C? Coba dibaca terlebih dahulu. Ya, kalau kalian jawab A sudah tepat ya, karena yang terdapat ajakan atau persuasinya itu ada di kalimat A nih, ditandai dengan kata mari ya, dan juga sifatnya tidak memaksa ya di A ini. Nah, sifatnya hanya menghibau, imbauan bahwa narkoba akan merusak masa depan, makanya diajak atau diimbau oleh si penulis untuk mari kita jauhi narkoba, seperti itu. Jadi
pilihan yang tepat untuk kuis ini, yaitu yang A. Kalau yang di B itu termasuk ke kalimat imperatif tadi ya, cirinya ada partikel lah nih, berhentilah melakukan kekerasan pada anak sekarang juga. Ini agak sedikit memerintah ya, karena ditandai dengan penggunaan partikel lah ini, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalimat persuasifnya terdapat pada option A. Kita lanjut. Ada kalimat atau ciri bahasa yang terakhir, ada kalimat simplex. Jadi pada teks iklan menggunakan kalimat simplex. Kalimat simplex, apa sih kalimat simplex? Ini sesuai namanya nih, simple, simplex, simple ya. Kalau mudah diingatnya, jadi kalimat sederhana, simple ya. Kalimat simplex adalah kalimat sederhana yang tersusun oleh satu kata kerja atau predikat ya. Jadi hanya mempunyai satu kata kerja atau predikat, atau hanya mempunyai satu peristiwa atau tindakannya. Nah, nih ciri-cirinya nih. Ciri-ciri dari kalimat simplex. Yang pertama, strukturnya tunggal ya. Jadi predikatnya hanya memiliki satu predikat. Walaupun misalnya strukturnya SP aja, atau SPO, SPK, subjek, predikat, objek, kayak gitu-gitu ya. Jadi hanya mempunyai satu predikat saja. Kemudian ciri yang kedua, hanya ada satu peristiwa aksi ataupun tindakan. Jadi yang ditekankan di sini yaitu satu peristiwa ya, dan satu predikat. Nah, ini supaya tidak bingung, Bapak kasih contohnya pada contoh penggunaannya pada teks iklan nih. Coklatnya tebal. Nah, ini coklatnya ini berfungsi sebagai subjek, tebal di sini berfungsi sebagai predikat. Enaknya mengguncang dunia. Nah, enaknya di sini berfungsi sebagai subjek, mengguncang di sini itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat, dan objeknya adalah dunia. Nah, kemudian contoh yang lainnya, wanginya nempel di hati. Ya, predikatnya adalah nempel, kemudian sebagai subjek adalah wanginya, dan di hati ini karena ini adalah keterangan tempat, maka dia berfungsi sebagai kata keterangan ya, seperti itu. Jadi walaupun panjang seperti ini, dia hanya mempunyai satu predikat saja. Nah, kalau mempunyai satu predikat dan satu peristiwa seperti itu, maka dikatakan ini adalah kalimat simplex, seperti itu. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini ya, tentang kebahasaan dari teks iklan ya. Jadi diingat-ingat bahwa teks iklan terdiri dari beberapa kebahasaan ya. Ciri bahasanya itu yang pertama tadi, adanya kata berima ya, yaitu pengulangan atau persamaan bunyi. Kemudian adanya singkatan juga. Setelah singkatan ada kalimat persuasif ya, atau ajakan, imbauan. Kemudian setelah kalimat persuasif ada kalimat imperatif atau perintah. Dan yang terakhir ada kalimat simplex. Oke, semoga mudah dipahami ya. Jika ada yang bertanya, silakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp Bapak ya. Silakan hubungi WhatsApp Bapak. Kemudian dicatat hal-hal penting yang ada pada penjelasan Bapak ya. Nanti akan Bapak sampaikan di grup WhatsApp ya. Kemudian nanti ada sedikit tugas yang akan Bapak sampaikan di classroom. Oke, itu saja ya pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami mengenai kebahasan teks iklan. Sekian dari Bapak. Semangat selalu. Semoga kita bisa segera bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.